Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, sampai-sampai kamu merasa bahwa kamu rela memberikan segalanya, tapi yang kamu dapatkan hanyalah keheningan? Rasa mencintai seseorang yang tak bisa dimiliki adalah salah satu perasaan paling menyakitkan yang pernah ada. Kamu sudah melakukan segalanya, dari perhatian yang tulus, pengorbanan waktu, tenaga, bahkan air mata. Tapi, apa balasannya? Hanya diam tanpa kepastian. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go. Setiap pesan yang kamu kirimkan, kamu berharap ada respons hangat, tapi yang kamu dapatkan hanya balasan yang singkat. Itu pun menunggunya hampir 6 jam. Setiap kali kamu berusaha untuk lebih dekat, justru dia yang semakin menjauh. Ketika cinta itu bertepuk sebelah tangan, apa yang harus dilakukan? Terus berjuang, atau berhenti dan melepaskannya? Mengenali cinta yang tak terbalas. Bagaimana caranya tahu kalau cinta yang kamu berikan tak pernah dihargai? Pertama-tama, kamu perlu tahu apakah perasaanmu benar-benar tidak terbalas. Biasanya, ada tanda-tanda jelas yang bisa kamu rasakan. Saat kamu mengirim pesan, dia hanya membalas singkat. Saat kamu ingin bertemu, dia selalu punya alasan untuk menolak. Saat kamu memberinya perhatian, dia hanya menjawab dengan ucapan terima kasih, tanpa rasa antusiasme. Dan ketika kamu mencoba bercerita tentang perasaanmu, dia lebih memilih untuk menghindar atau mengubah topik. Ini bukan soal dia sibuk atau punya banyak kegiatan, tapi soal prioritas. Jika kamu tidak ada di daftar prioritasnya, mungkin ini saatnya kamu berhenti membangun harapan kosong. Mengapa kita tetap berharap meski tahu cinta itu tak terbalas? Kenapa kita tetap menggenggam harapan, meskipun kita tahu mungkin tidak akan ada hasilnya? Harapan, itulah jawabannya. Harapan adalah sesuatu yang membuat kita terus maju, meskipun tahu akhirnya mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Kamu berpikir bahwa jika kamu berusaha lebih keras, lebih sabar dan lebih pengertian, maka suatu hari dia akan melihatmu berbeda. Tetapi harapan ini seringkali hanyalah ilusi. Kita sering menipu diri sendiri, mengatakan bahwa setiap perhatian kecil darinya adalah tanda-tanda ketertarikan, padahal mungkin itu hanya rasa kasihan. Ketika berjuang terasa salah, seberapa jauh kamu akan berjuang untuk seseorang yang bahkan tidak pernah melihat perjuanganmu? Ada kalanya kita berpikir, jika aku berusaha lebih keras, dia akan melihat perasaanku, atau jika aku lebih sabar, dia akan berubah. Tapi yang perlu kamu pahami, cinta tidak bisa dipaksakan. Perjuanganmu memang menunjukkan ketulusan, tapi itu tidak berarti dia akan mulai mencintaimu. Kadang usaha yang berlebihan justru membuatmu terlihat putus asa di matanya. Setiap kali kamu berjuang lebih keras, setiap kali kamu berharap lebih, rasa sakit itu justru semakin dalam. Ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang egomu yang tidak ingin mengakui kekalahan. Mengapa melepaskan terasa begitu sulit? Melepaskan adalah keputusan yang paling sulit diambil, karena itu berarti kamu harus mengakui bahwa usahamu sia-sia. Melepaskan bukan berarti kamu menyerah tanpa usaha. Kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu dari rasa sakit yang terus-menerus. Bayangkan dirimu sebagai seseorang yang sedang menggenggam duri. Semakin erat kamu menggenggam, semakin dalam luka yang kamu rasakan. Melepaskan duri itu mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, tapi hanya dengan cara itulah tanganmu bisa sembuh. Begitu juga dengan cinta. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Itu bukan keputusan yang mudah,
Karena kamu tahu melepaskan berarti menerima kenyataan bahwa apa yang kamu perjuangkan tidak pernah berharga di matanya. Kapan waktunya pergi? Pergi bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari kebebasanmu yang baru. Kapan kamu tahu waktunya untuk pergi? Saat setiap usaha yang kamu lakukan tak pernah membuahkan hasil. Saat setiap langkah maju yang kamu ambil justru membuat jarak antara kalian semakin lebar. Dan ketika kamu mulai kehilangan dirimu sendiri dalam proses mengejar seseorang yang tak pernah ingin dikejar, saat itulah kamu harus berhenti dan mundur. Pergi dari seseorang yang tak pernah mencintaimu bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan dan kebesaran hati. Belajar menerima kenyataan. Menerima kenyataan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka di hati. Menerima kenyataan bahwa orang yang kamu cintai tidak mencintaimu adalah langkah pertama untuk benar-benar sembuh. Ya, ini menyakitkan, tapi ingat, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu, sama seperti kamu tidak bisa memaksa hatimu untuk berhenti mencintainya dalam sekejap. Menerima bukan berarti berhenti mencintai, tapi belajar untuk membiarkan cinta itu tetap ada tanpa berharap lebih. Fokus pada diri sendiri. Setelah sekian lama mencintai orang lain, kapan terakhir kali kamu mencintai dirimu sendiri? Saat kamu memutuskan untuk pergi, mulailah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu sukai. Temukan kembali passion yang dulu mungkin kamu lupakan. Cinta bukan berarti melupakan diri sendiri demi orang lain. Kamu pantas dicintai, tapi itu hanya bisa terjadi jika kamu mencintai dirimu lebih dulu. Berhentilah berharap pada cinta yang tak mungkin, dan mulailah membangun hidup yang lebih bahagia untuk dirimu. Jangan takut memulai lagi. Kamu layak bahagia, dan kebahagiaan itu mungkin datang dari tempat yang tak pernah kamu duga. Jangan takut untuk membuka hati pada orang lain. Kadang, kita terlalu terpaku pada satu orang sampai melupakan bahwa ada dunia di luar sana yang penuh dengan kemungkinan. Cinta yang baru tidak harus datang dari orang yang sama. Beri kesempatan pada dirimu untuk bertemu orang baru, mengenal mereka, dan siapa tahu, mungkin di sanalah kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tanda cinta yang sejati. Cinta sejati bukan tentang seberapa lama kamu bertahan, tapi tentang menemukan orang yang juga mau berjuang untukmu. Cinta sejati tidak akan membuatmu merasa seperti pengemis. Cinta sejati adalah ketika dua orang saling memperjuangkan, bukan hanya satu pihak yang berkorban. Ketika kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang melihat dirimu apa adanya, yang menghargai setiap usaha kecilmu, disitulah kamu tahu bahwa semua rasa sakit di masa lalu tidak sia-sia. Saatnya menemukan arti dari sebuah perjalanan. Rasa sakit bukanlah akhir dari cerita cintamu, tapi awal dari sebuah perjalanan menemukan arti sebenarnya tentang dirimu. Rasa sakit dari cinta yang tak terbalas mungkin terasa seperti akhir dari segalanya. Kamu merasa hancur, kehilangan arah, dan bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi. Tapi ingatlah, ini bukan akhir dari perjalananmu. Cinta yang tak terbalas bukanlah tanda bahwa kamu tidak pantas dicintai, melainkan sebuah kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Rasa sakit ini akan membentukmu, membuatmu lebih kuat, dan membawamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Mungkin suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan bersyukur pernah melalui semua ini. Karena itu yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Penutup, pergi bukanlah kelemahan tapi kekuatan. Pergi bukan berarti kalah, tapi menemukan kekuatan untuk melindungi hatimu sendiri. Pada akhirnya, cinta yang tak terbalas mengajarkan kita satu hal penting, bahwa mencintai seseorang bukan hanya soal mendapatkan balasan, tapi juga soal mengenali kapan saatnya berhenti. Pergi bukan berarti menyerah atau kalah, tapi melindungi dirimu dari rasa sakit yang tak perlu. Kamu berhak bahagia, berhak dicintai dengan tulus, dan berhak untuk dicintai kembali tanpa harus memohon atau memaksa. Biarkan dirimu bebas dari cinta yang hanya menyiksa, dan berikan kesempatan pada dirimu untuk menemukan cinta yang layak diperjuangkan. Karena di luar sana pasti ada seseorang yang akan menghargai setiap usahamu dan mencintaimu tanpa syarat. Jangan menyerah untuk mencintai, tapi pastikan kamu mencintai seseorang yang juga mau berjuang untukmu,
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami dan merasakannya? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.